Kunjungan Menhan RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat menuai berbagai respon di masyarakat. Menteri yang memang aktif dalam melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara tersebut diketahui mempunyai persoalan tersendiri dengan negara adidaya Amerika Serikat sehingga dirinya dicekal datang ke Amerika Serikat selama hampir 2 dekade lamanya. Kini justru keadaannya menjadi terbalik, yang tadinya dicekal saat ini malah dipublikasikan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengundang Prabowo untuk dapat bertemu dengannya, dan visa perjalanan juga diberikan oleh Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo. Ada apa sebenarnya? Selengkapnya akan kita ulas dalam Tak Lagi Dicekal Prabowo Sambangi AS. Ya, hangat kabar beredar di berbagai laman pemberitaan terkait kunjungan Menhan RI Prabowo Subianto ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Agar tidak menjadi pemberitaan yang simpang siur begitu terkait kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat, jubir Menhan RI Dhanil Anzar Simanjuntak pun memberikan pernyataannya guna menjawab informasi yang telah beredar di publik. Dalam pernyataannya, Dhanil menerangkan bahwa Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto diundang oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 2020. Dapat dikatakan informasi terkait kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat adalah benar adanya. Pertanyaannya adalah mengapa bisa? Diketahui Amerika juga telah melakukan pencekalan terhadap Prabowo untuk masuk ke Amerika Serikat sejak 20 tahun lamanya atau selama 2 dekade begitu ada, dan juga adanya pencekalan ini juga dikarenakan masih lekatnya tuduhan keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM di masa lalu, di mana penyelidikan independen resmi yang diberikan mandat untuk menyelidiki pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di tahun 1998 menyimpulkan bahwa Prabowo selaku komandan pasukan khusus atau Kopassus pada saat itu sadar akan pelanggaran tersebut dan bertanggung jawab secara penuh atas penculikan aktivis pro-demokrasi di tahun 97 hingga 98. Namun tuduhan terhadap Prabowo tersebut tidak pernah diadili di pengadilan begitu. Atas hal itu pula pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2000 juga mengeluarkan keputusan yang mana dalam keputusan tersebut memasukkan Prabowo Subianto ke daftar hitam di negaranya karena pelanggaran HAM yang dituduhkan oleh Prabowo. Dan juga bahkan pencekalan ini juga terus berlanjut selama kepemimpinan Presiden Amerika Serikat berganti beberapa kali. Mulai dari Presiden Bill Clinton, Bush, dan juga Barack Obama. Akan tetapi justru sekarang keadaannya menjadi berubah, dipublikasikan bahwa justru kini Amerika lah yang mengundang Prabowo untuk dapat menyambangi Amerika dan melakukan pertemuan dengan Menhan Amerika Serikat Mark Esper serta pemberian visa Amerika Serikat juga kepada Prabowo yang dikeluarkan oleh Menlu AS Mike Pompeo. Dan juga dalam hal ini perlu diketahui juga selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 19 Oktober, Prabowo selaku Menhan RI akan melakukan serangkaian pertemuan yang memang tidak dipublikasikan dengan siapa saja pihaknya akan bertemu di Amerika Serikat. Selama di Amerika Serikat, Prabowo juga diketahui akan melakukan kerjasama bilateral begitu antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, khususnya di bidang pertahanan. Yang juga jadi pertanyaan adalah mengapa Amerika begitu bersemangat untuk melakukan pertemuan. Dan juga banyak pihak di sini juga menduga begitu bahwa pertemuan antara kedua Menhan ini Amerika Serikat dan juga Indonesia bukan hanya sekedar membahas terkait hubungan bilateralnya saja, akan tetapi juga kuat dugaan akan melakukan pembahasan lebih jauh terkait pembelian alutsista ataupun membahas terkait perspektif Amerika Serikat yang melihat begitu kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Nah, kondisi tersebut juga dikhawatirkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China yang akan memberikan dampak melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pemberian visa Amerika Serikat untuk Prabowo begitu dari Mike Pompeo ini juga selaku Menlu AS juga mendapat kecaman dari sejumlah lembaga, salah satunya adalah Amnesty International. Dalam hal ini Amnesty International juga mengirimkan surat untuk Pompeo sebagai ungkapan keprihatinan mengenai pemberian visa Amerika Serikat untuk Prabowo. Dalam hal ini terkait izin bepergian secara bebas bagi Prabowo untuk bertemu dengan pejabat senior pemerintah Amerika Serikat juga dinilai dapat melanggar hukum Lehi dan akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia. Hukum Lehi sendiri adalah hukum yang ditulis begitu oleh senator yang bernama Patrick Leahy pada tahun 97 yang menerangkan bahwa terdapat larangan Amerika Serikat untuk melakukan bantuan militer kepada pasukan keamanan negara asing yang melakukan pelanggaran HAM berat dengan
impunitas. Terlepas dari permasalahan tersebut, sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, memang dapat dikatakan Prabowo sangat aktif sekali begitu ya untuk melakukan kunjungan ke berbagai negara guna menjaga ataupun mempererat hubungan bilateral khususnya di bidang pertahanan. Beberapa negara yang sempat disambangi oleh Prabowo antara lain Rusia, Turki dan juga Austria. Lebih detailnya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pada Juni 2020 lalu diketahui Menhan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerjanya ke Moskow, Rusia. Kunjungan ke Rusia ini juga menjadi kunjungan kerja pertamanya di masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah di hampir seluruh negara di dunia ini. Selama di Rusia, diketahui Prabowo bertemu dengan Wamenhan Rusia, Alexander Fomin, dan melakukan komitmen untuk meningkatkan kerjasama begitu di bidang militer. Di awal tahun, tepatnya pada bulan Januari 2020, Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Menhan Rusia, Sergei Shoigu, dan setelah keduanya bertemu juga beredar kabar rencana Prabowo untuk membeli 11 unit Sukhoi Su-35 milik Rusia. Dan kabarnya Rusia juga siap memenuhi permintaan Indonesia terkait pembelian Sukhoi. Namun hingga kini kabar tersebut juga belum menemui titik terang. Dan selanjutnya negara yang juga menjadi tujuan Prabowo untuk melakukan kunjungan kerja adalah negara Turki. Nah, di sini memang pada bulan Juli 2020 lalu juga diketahui Menhan RI Prabowo Subianto melakukan lawatannya ke negara Turki. Di kota Ankara, Turki, Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Ketua Presidensi Industri Pertahanan Republik Turki, Ismail Demir, guna membahas kerjasama industri pertahanan. Begitu memang diketahui pula industri Indonesia dan juga Turki memang sukses dalam mengembangkan alutsista yakni tank jenis berat medium yang diberi nama tank Harimau. Karena keberhasilannya tersebut begitu dan juga memang Turki juga mengajukan kerjasama kembali dengan Indonesia untuk dapat membuat pesawat tanpa awak begitu dan juga serta kendaraan tempur di laut. Lalu bagaimana dengan kunjungan ke Austria? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini di slide ketiga yang ditulis juga setelah sempat viral begitu terkait surat yang ditulis oleh Prabowo dan ditujukan kepada Menhan Austria Claudia Tender yang mana dalam surat tersebut dijelaskan ketertarikan Prabowo terhadap jet tempur milik Rusia Eurofighter Typhoon dan juga memang di sini berencana membeli sebanyak 15 unit Eurofighter Typhoon. Nah, memang dikabarkan pula seusai kunjungannya ke Amerika Serikat pada 15 hingga 19 Oktober, Prabowo juga akan melanjutkan perjalanannya ke Austria untuk memperkuat hubungan bilateral pertahanan dengan Austria tentunya. Tapi hingga kini belum diketahui pula apakah kunjungan Prabowo ke Austria untuk membeli jet tempur seperti yang diisukan atau hanya melakukan sejumlah pertemuan saja dengan pejabat Austria. Tapi apabila merujuk pada permasalahan terkait pembelian jet tempur ini, memang sejak awal begitu memang Prabowo ini sudah mengetahui bahwa Eurofighter Typhoon milik Austria terdapat beberapa permasalahan begitu ataupun persoalan sehingga negara tersebut berkeinginan menyingkirkan jet tempur tersebut. Hal itulah yang dianggap peluang begitu bagi Prabowo untuk dapat mendapatkan sebanyak 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon milik Rusia. Apabila menarik kesimpulan begitu dari presentasi kali ini, sejatinya hubungan bilateral dengan sejumlah negara memang patut untuk dijaga dalam menjalin kerjasama di berbagai sektor begitu. Dan akan tetapi aspek yang perlu kita cermati adalah semoga dengan adanya hubungan kerjasama ini juga tidak menjadikan negeri ini bergantung pada negara lain dan tentunya tidak melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.